Pernah nggak sih kalian bayangin, hidup lagi enak-enaknya, disayang orang tua, tapi tiba-tiba dibuang ke sumur gelap sama kakak-kakak kandung sendiri? Rasanya pasti hancur, dikhianati darah daging sendiri. Tapi, siapa sangka, sumur gelap itu justru jadi pintu gerbang menuju takhta tertinggi di salah satu peradaban terhebat dunia. Ini adalah kisah tentang Yusuf, anak yang dibuang, tapi disiapkan Tuhan jadi Raja Mesir. Kita mundur dulu ke Kanaan. Di sana, Nabi Yakub punya rasa sayang yang luar biasa ke Yusuf kecil. Dan inilah pemicunya. Cemburu itu penyakit hati yang bahaya banget, guys. Saudara-saudaranya merasa sang ayah pilih kasih. Di bawah langit Kanaan, mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Padahal, Yusuf baru aja mimpi indah. Mimpi yang menandakan dia bakal jadi orang besar. Tapi, jalan menuju mimpi itu ternyata harus lewat mimpi buruk dulu. Hari itu, alasan main-main berubah jadi tragedi. Mereka tega ngelempar Yusuf ke sumur tua yang dalam. Gelap, dingin, sendirian. Bayangin ketakutan anak kecil di situ. Terus, mereka pulang bawa baju Yusuf yang udah dilumuri darah hewan. Bohong ke ayah mereka kalau Yusuf dimakan serigala. Hati ayah mana yang gak hancur? Tapi di dalam sumur itu, Tuhan mengirimkan ketenangan. Ini bukan akhir, ini baru permulaan skenario ilahi. Nasib membawa Yusuf ditemukan kafilah dagang. Bukannya ditolong, dia malah dijual sebagai budak dengan harga murah. Perjalanan panjang melintasi gurun membawanya ke Mesir, negeri dengan peradaban batu yang megah di pinggir Sungai Nil. Dari anak kesayangan jadi barang dagangan. Tapi perhatikan, yang beli dia bukan orang sembarangan. Dia dibeli Al-Aziz, pejabat tinggi kerajaan. Yusuf masuk ke lingkungan elit, belajar tata negara langsung dari pusatnya. Satu malam, Raja Mesir mimpi aneh banget. 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk. Gak ada dukun atau penasihat yang bisa artiin. Ingatan pelayan istana kembali ke Yusuf di penjara. Saat Yusuf menafsirkan mimpi itu sebagai peringatan akan datangnya 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa paceklik, Raja sadar, ini bukan orang biasa. Ini orang cerdas, jujur, dan visioner. Dari narapidana, langsung diangkat jadi bendahara negara. Bayangin lonjakan karirnya. Prediksinya akurat. Saat kemarau panjang menghantam dunia, Mesir jadi satu-satunya negara yang punya stok makanan berlimpah berkat manajemen Nabi Yusuf. Dia yang dulu dibuang, sekarang jadi satu-satunya harapan hidup banyak orang. Dia mengatur ekonomi, distribusi pangan, dan keadilan. Posisinya saat itu setara Perdana Menteri atau Raja tak bermahkota. Semua tunduk di bawah kebijaksanaannya. Kelaparan juga sampai ke Kanaan. Saudara-saudara Yusuf yang dulu membuangnya datang ke Mesir minta bantuan pangan. Mereka masuk istana, berhadapan dengan pejabat tinggi Mesir yang gagah. Mereka nggak sadar, orang yang mereka mohon-mohon ini adalah adik yang dulu mereka zalimi. Yusuf menalin mereka, tapi dia tahan emosinya. Dia mainkan strategi cantik untuk bawa adik bungsunya, Bunyamin, dan akhirnya ayahnya ke Mesir. Saatnya kebenaran terungkap. Aku adalah Yusuf, katanya. Bayangin betapa malunya saudara-saudaranya. Mereka pikir bakal dihukum mati. Tapi apa kata Yusuf? Tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Gila, hatinya seluas samudra. Dia memaafkan total. Ayahnya, Nabi Yakub, akhirnya bisa melihat lagi setelah mencium baju Yusuf. Dan seluruh keluarga hijrah Mesir. Mimpi masa kecil itu jadi nyata. Matahari, bulan, dan bintang berkumpul lagi. Dari sumur gelap ke istana raja. Dari budak jadi penguasa. Kisah Nabi Yusuf ngajarin kita satu hal. Rencana manusia bisa jahat, tapi rencana Tuhan selalu lebih indah buat mereka yang sabar. Kalau hari ini kalian merasa lagi di dasar sumur, jangan nyerah. Siapa tahu, itu cara Tuhan nyiapin kalian buat jadi raja di masa depan. Takdir nggak pernah salah alamat.